Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast STT Sampel Bandung. Tema podcast kita pada hari ini adalah murid yang mencerminkan Kristus. Maka dari itu, langsung saja saya persilahkan kepada moderator kita. Shalom teman-teman. Oke, kita hari ini ketemu lagi di podcast minggu ini. Nah, di minggu ini kita kedatangan tamu nih, tamu baru. Hari ini podcastnya dibawakan lagi oleh saya, Alexa. Nah, di sebelah saya hari ini ada perempuan cantik nih, kita kenalan dulu. Halo Civon. Halo Alexa. Oke, Civon gimana nih kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Gimana nih Ci perasaannya di podcast kali ini gimana ya? Baru pertama nih kan ya Ci, kalau nggak salah ikut Iya, podcast. betul. Gimana nih perasaannya? Saya deg-degan juga nih. Deg-degan ya? Deg-degan nih aku juga teman-teman. Oke. Sebelum kita masuk ke podcast, ke isi podcast hari ini, aku mau nanya-nanya dulu nih sama Ci Ivon ya. Pasti teman-teman di luar sana juga masih bingung nih, Civon siapa sih gitu. Boleh Ci diceritain dulu Cici nih siapa sih gitu. Oke, ya. Nama saya Ivon. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saat ini saya mempunyai 3 orang anak dan 1 orang suami. Nah, ceritanya ketika tahun 2008, saat itu saya masih memiliki 2 orang anak. Anak saya yang kedua tuh baru lahir. Nah, lalu saya melihat sebuah iklan di koran. Iklannya itu berbunyi, apakah Anda mengalami stres, depresi, luka batin, dan trauma masa lalu? Waktu saya melihat iklan tersebut, saya merasa, wah ini gue banget nih. Saya penasaran, tempat apa ini? Lalu saya telepon dan saya datangi tempatnya. Ternyata tempat itu adalah Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul. Awalnya saya nggak percaya, masa sih sekolah teologi bisa memecahkan masalah-masalah kejiwaan seperti itu. Nah, tetapi karena begitu penasaran, pengen tahu, saya daftar. Waktu itu saya daftarnya bukan langsung ikut menjadi mahasiswa. Saya daftar namanya PPKPS, Pusat Pastoral Konseling, hanya seminggu sekali, di hari Sabtu hanya 2 jam saja. Nah, tetapi setelah saya daftar, saya ikutin tiap minggu gitu ya, saya tuh merasa bahwa saya mendapatkan banyak banget. Dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya merasa bahwa Tuhan begitu mengasihi saya. Dan saya disembuhkan secara berproses dan perlahan-lahan sama Tuhan. Ya, itulah cerita saya dari tahun 2008 sampai akhirnya tahun 2016 itu saya lulus. Oke, jadi Ci Ivon ini dulunya seorang mahasiswi di STT SP Bandung atau Sekolah Tinggi Saint Paul Bandung gitu teman-teman. Oke, udah siap nih Ci kita di podcast hari ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, tanpa basa-basi lagi, kita mulai nih podcastnya. Jadi gini Ci, hari ini tuh kita mau membahas tentang murid yang mencerminkan Kristus gitu Ci. Aku mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Di sini ada yang nanya nih Ci, apa sih perbedaan antara murid Kristus dengan orang Kristen pada umumnya? Ya, menurut pengalaman pribadi saya, perbedaan antara murid Kristus dan orang Kristen pada umumnya yang biasa-biasa aja gitu ya. Murid Kristus itu adalah orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus. Seseorang yang spend time with Jesus. Seseorang yang ingin mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Kalau kita lihat di dalam bacaan kitab suci, murid adalah orang yang ikut Yesus kemana-mana waktu itu kan. Sampai 3 tahun, dari pagi sampai malam, sampai besoknya lagi. Istilah murid pada saat itu tuh nggak seperti kita yang cuman ketemu sama guru mungkin cuman 3-4 jam sehari di sekolah gitu ya. Nah, pada waktu itu tuh murid tuh benar-benar intens gitu hubungannya dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau seperti itu artinya murid Kristus itu adalah sesuatu yang seperti murid Kristus yang pada zaman dahulu itu. Seseorang yang intim sama Tuhan Yesus, berusaha untuk terus ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Saya ingat ada satu ilustrasi yang pernah diberikan oleh Pak Yopi dulu waktu mengajar kami. Dia ceritakan seperti ini.
Seorang murid adalah pemain. Kalau kita ilustrasikan kehidupan Kristiani kita itu seperti orang yang lagi main pertandingan sepak bola gitu ya. Nah, murid Kristus itu adalah para pemainnya. 11 orang itu ya, termasuk kipernya gitu. Nah, orang Kristen pada umumnya itu penontonnya. Nah, kita mau jadi yang mana? Mau jadi pemain atau cuma pengen jadi penonton doang gitu. Gitu. Jadi, seorang murid adalah seseorang yang ikut ambil bagian dalam tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Alexa, kira-kira tahu nggak sih tugas yang dikasih sama Tuhan Yesus itu apa? Waduh, tugas ya. Mungkin kalau misalnya ngomongin masalah tugas yang dikasih Tuhan Yesus misalnya secara detail, jujur aku kurang paham gitu. Mungkin bisa sih Cici menjelaskan sama teman-teman yang mungkin ada di rumah atau di tempat kerja, dimanapun mereka berada, boleh nih Ci di sharing. Gimana tuh tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ya. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 di sana dikatakan yang namanya amanat agung Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga tuh, dia itu memberikan satu pesan terakhir kan kepada kita. Kalau misalnya kita punya seseorang yang kita kasihi, lalu sebelum wafatnya, sebelum meninggalnya meninggalkan satu pesan. Itu artinya kan sesuatu yang sangat-sangat penting banget. Nah, apalagi ini Tuhan Yesus yang memberikan suatu amanat terakhir sama kita. Bisa bayangkan ya teman-teman sekalian betapa pentingnya itu. Dan amanatnya itu apa? Amanatnya itu adalah jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka semua yang aku pernah ajarkan kepadamu. Nah, itulah amanat agung Tuhan Yesus. Amanat dari Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita mau jadi murid, artinya kita benar-benar menyadari bahwa amanat itu adalah buat kita. Bukan hanya buat para rohaniwan saja, bukan hanya orang-orang yang pelayanan saja, tapi buat kita semua yang mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Oke, jadi kayak gitu teman-teman penjelasannya tentang apa sih bedanya murid Kristus dengan orang Kristen pada umumnya. Jadi kalau menurut penjelasannya Ci Ivon tadi, ya perbedaan antara murid Kristus dengan orang Kristen pada umumnya itu bisa dicontohkan dengan yang tadi ya Ci ya, dengan pemain sepak bola sebagai murid-murid Kristus dan penontonnya itu orang-orang Kristen. Kayak gitu teman-teman. Mungkin itu kali ya yang lebih gampangnya gitu kan. Orang kan suka mikir kan Ci, apa sih bedanya murid Kristus sama orang Kristen pada umumnya. Kayak kadang kita juga mikir apakah kita juga termasuk murid Kristus apa bukan gitu ya Ci ya. Ada satu hal lagi yang mungkin lebih gampang ya. Seorang murid adalah seseorang yang punya pengalaman pribadi sama Tuhan Yesus. Ya. Nah, sedangkan seorang Kristen yang biasa-biasa aja mungkin hanya mengenal Kristus itu dari cerita orang, dari kisah hidupnya, cuman tahu doang gitu. Nah, sedangkan seorang murid adalah kenal dekat gitu. Saya ingat waktu itu Ibu Hertina pernah memberikan penjelasan kepada saya seperti ini. Katanya dia sebelum menikah dengan Pak Yopi, dia tahu Pak Yopi dari omongan orang. Pak Yopi orang yang baik, orang yang setia, jujur gitu ya. Nah, tetapi setelah puluhan tahun hidup bersama, dia kenal sama Pak Yopi kan. Dia tahu bahwa Pak Yopi itu orangnya emang baik, setia, jujur, bertanggung jawab. Yang beda kan ketika dia hanya dengar dari kata orang dan dia udah mengalami tuh hubungan dengan suaminya selama puluhan tahun itu. Nah, hendaklah kita juga sebagai murid jangan cuma dengar kata orang tapi benar-benar alami sendiri gitu relasi dengan Tuhan Yesus. Jadi kita ada ini ya Cie, nggak cuman kita sekedar tahu nih Tuhan Yesus tuh begini, tapi kita ada relasi yang intim juga sama Tuhan Yesus. Betul. Iya. Menarik banget ya ini teman-teman. Oke Ci, aku lanjut ya ke pertanyaan berikutnya tuh. Menurut Cici nih, apa yang dimaksud dengan murid yang mencerminkan karakter Kristus? Ya. Murid yang mencerminkan karakter Kristus itu karakter Kristus yang paling menonjol, yang paling utama gitu kan kasih ya. Dia mengasihi, dia berkorban, dia nggak pernah memikirkan dirinya sendiri. Nah, berarti kita juga sebagai murid harus meneladani sikap Tuhan Yesus yang itu. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah memancarkan kasih Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kita? Jadi kalau kita bilang mengasihi orang lain itu kan artinya kita nggak pandang orang yang baik sama kita, orang yang menguntungkan kita. Tapi ketika kita mau menjadi seperti Kristus, artinya kita mau berusaha untuk mengasihi setiap orang. Walaupun orang itu mungkin nggak kita suka.
Kan kita sebagai manusia kan banyak emosinya ya. Mungkin ada orang yang nggak cocok lah, ada orang yang menjengkelkan lah. Tapi kita mau berusaha untuk mengasihi. Dan satu lagi, kasih itu bukan perasaan doang, tapi kasih itu adalah keputusan. Ya, saya mau untuk mengasihi. Nah, tetapi sebagai seorang murid, kita mau mengasihinya itu bukan karena kita takut saya takut saya masuk neraka kalau enggak, takut saya nanti nggak diberkati Tuhan, takut saya nanti dihukum gitu ya. Tapi kita mau mengasihi karena kita merasa kasih Tuhan yang sudah begitu besar kepada kita, dan saya mau mengasihi Tuhan kembali dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita walaupun sulit. Ya. Nah, termasuk dari situ juga adalah pengampunan. Kasih itu kan, pengampunan itu adalah tanda bahwa kita mengasihi dia. Dalam kehidupan kita mungkin banyak sekali kan orang, kita nggak bisa kontrol perbuatan orang lain terhadap kita. Mungkin mereka menyakiti kita sengaja atau nggak sengaja. Nah, tetapi kalau kita mau mencerminkan Kristus yang penuh kasih, artinya kita mau untuk mengampuni orang-orang yang secara sengaja ataupun nggak sengaja telah menyakiti kita. Itu tuh teman-teman, itu yang mungkin kalau kata anak-anak zaman sekarang relate banget ya Cia. Soalnya kita juga kadang ngerasa ketika kita udah nggak suka atau misalnya kita tersakiti dengan mungkin omongan atau perbuatan orang lain, dari situ kita stop deh, kayak aku udah nggak mau gitu mengasihi kamu, aku udah nggak mau peduli sama kamu. Padahal sebenarnya bukan itu ya Ci. Harusnya kita ketika ada orang yang seperti itu, harusnya kita lebih bisa untuk mengasihi, untuk mengampuni dia ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Ci. Nah, tantangan dalam menjadi murid yang mencerminkan karakter Kristus di zaman sekarang yang semakin apatis terhadap agama tuh menurut Cici gimana? Wah, tantangannya sekarang tuh banyak sekali ya. Apalagi kalau kita melihat dan mendengar bagaimana di negara-negara barat, di negara-negara maju gitu ya, orang-orang tuh semakin gak membutuhkan Tuhan. Bener gak sih? Ngeri banget Iya. ya sih ya. Ya, kayak di Eropa aja katanya gereja-gereja itu dijadikan night club. Wow. Lalu orang tua itu udah gak mengajarkan iman lagi sama anak-anaknya. Oleh karena itu saat ini tuh tantangan kita itu begitu berat. Ya, kayak hedonisme, konsumerisme, ateisme itu pengaruhnya itu sangat-sangat besar di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan menghadapi semuanya ini? Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus menjaga diri kita sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan gitu kan, mudah sekali ya. Dari tontonan yang kita lihat, dari pembicaraan yang kita dengar, dari contoh-contoh yang kita lihat, mungkin mudah sekali bagi kita, kalau kita nggak punya relasi yang intim dengan Tuhan Yesus, kita bisa mudah sekali jatuh. Benar banget. Jadi yang paling pertama itu menjaga diri kita, supaya kita tuh nggak ikut-ikutan, menjaga iman kita. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua adalah tantangannya bagaimana kita di tengah situasi yang begini menantang seperti ini, itu tetap melakukan amanat agung Tuhan Yesus itu. Tetap mau untuk berusaha membawa orang-orang kepada Kristus, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun tantangannya pasti lebih berat. Saya ingat, saya pernah dengar satu cerita di negara China sana katanya, itu kan sangat-sangat sulit untuk menyebarkan Injil. Ya, sampai mereka tuh harus underground, kalau ketangkap itu bisa dihukum mati dan lain sebagainya. Ngeri banget. Iya, kita di Indonesia ini kita bersyukur, kita hidup di negara yang toleransi beragamanya cukup baik. Kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah kita, bahkan untuk mengajak orang-orang untuk mengenal Kristus lebih lagi. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Walaupun banyak tantangannya, mari bersama Tuhan, dengan rahmat Tuhan, kita pasti bisa. Itu keren banget sih ini teman-teman. Soalnya aku juga ngerasa ya Ci, sebagai mungkin murid Kristus juga belum sepenuhnya nih gitu dari ajaran yang Tuhan Yesus kasih, atau hal yang Tuhan Yesus berikan tuh belum sepenuhnya, misalnya kayak masalah mengasihi dan tantangan-tantangan yang kita temui di zaman sekarang tuh memang benar-benar dampaknya kerasa banget ya Ci. Nah, kalau boleh tahu nih, pengalaman Cici sendiri, Cici pernah nggak sih ada nih masuk di tantangan ini gitu? Jadi pas menghadapi, Cici bagaimana nih caranya biar nggak masuk terlalu dalam gitu? Ya, kalau di dalam kehidupan saya, tantangan saya yang paling besar adalah bagaimana mengajar anak-anak saya mengenai iman.
Kristiani. Anak-anak saya itu yang pertama umur 17 tahun, yang kedua 14 tahun, yang ketiga umur 10. Dan yang semakin saya sadari gitu ya, semakin mereka besar itu ya, mereka tuh semakin punya pikiran sendiri loh. Dan semakin sulit untuk memasukkan ajaran iman di dalam kehidupan mereka. Mereka lo seneng main game, seneng nonton ya, seneng apa-apa, pokoknya have fun sama teman-temannya gitu. Kayak dulu waktu mereka masih kecil-kecil, mereka masih mau dengerin cerita-cerita saya mengenai cerita kitab suci. Sekarang udah nggak mau lagi. Iya, anak-anak remaja zaman sekarang mungkin begitu ya, Ci, berbeda tantangan zaman. Lalu diajak ke gereja itu kadang-kadang ngapain sih ke gereja? Kayaknya mereka tuh ngerasa nggak butuh gitu. Nah itulah tantangan di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya tuh membuat, saya kan sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mengajarkan iman kepada mereka. Nah gimana caranya supaya mereka itu mau gitu mencintai Tuhan Yesus sama seperti saya mencintai Tuhan Yesus. Dan itu gak mudah banget. Pasti susah banget ya, Ci, ya. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang, anak-anak juga, remaja-remaja zaman sekarang mungkin pola pikirnya juga sudah lebih maju atau bagaimana. Jadi itu juga tantangan untuk kita ya, Ci. Mungkin betul. Sebagai Cici juga sebagai orang tua nih gitu. Mungkin teman-teman di sana juga, di luar sana yang udah jadi orang tua mungkin menghadapi tantangan yang sama juga kali ya, sama kayak Ci Ivon nih. Oke. Terus terakhir nih, Ci, menurut Cici mengapa sih penting bagi kita untuk tetap bisa menjadi murid yang mencerminkan Kristus di tengah-tengah dunia ini? Penting bagi kita untuk menjadi murid yang selalu taat sama Tuhan Yesus. Yang mencerminkan Kristus kan artinya kita mau taat gitu sama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan sendiri katakan di dalam Yakobus 1 ayat 22, supaya kita tuh nggak cuman menjadi pendengar firman doang, tapi kita juga harus menjadi pelaku firman. Dan di ayat Yakobus 22 ayat 14 juga katakan, apa gunanya jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman tetapi dia tidak mempunyai perbuatan. Jadi iman kita itu harus kita buktikan dengan perbuatan kita. Perbuatan kita seperti apa? Ya mau taat. Kalau Tuhan suruh kita untuk mengasihi, kita mau mengasihi. Kalau Tuhan suruh kita untuk mengampuni, kita mau mengampuni. Kalau Tuhan katakan kita harus bermurah hati, kan ada firman-Nya juga di dalam Matius 25 ayat 45, bagaimana apapun yang engkau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina, engkau telah melakukannya untuk aku. Artinya kita juga dipanggil untuk peka dan peduli, nggak cuma mikirin diri sendiri aja. Ya asal saya enak, asal kebutuhan saya terpenuhi, lalu saya nggak mau tahu orang lain. Nah sebagai murid Kristus itu juga merupakan panggilan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau peka dan peduli kepada orang-orang yang sedang menderita di sekeliling kita. Itu benar banget sih, soalnya balik lagi ya, Ci, ke real life-nya kita nih. Makin sini mungkin makin banyak juga orang-orang yang bisa dibilang tingkat empatinya ke orang lain juga berkurang ya, Ci. Itu yang sebenarnya harus kita tingkatkan gitu. Apalagi ketika kita ngerasa kita itu murid Kristus nih. Nah itu yang benar-benar kita juga harus paham, gak cuman kita paham masalah imannya, Ci, tapi kita juga harus bisa untuk melakukannya. Iya, betul sekali. Oke, terus ini nih, Ci, tadi kemarin itu di Instagram atau Snapgramnya STT tuh udah sempat nge-share juga nih, ada Q&A. Cuman dari teman-teman nih ada yang respon mengenai tantangan-tantangan yang ada nih di sekitar kita sebagai murid Kristus nih. Mungkin yang tadi ya, Ci, sempat dibilang juga ada nih dari Ibu Hertina Suryaman. Jadi katanya gadget itu lebih menarik, jadi godaannya lebih banyak. Terus yang kedua ada dari Kak Kristi Junaidi, katanya masih belum berani nih untuk menceritakan tentang Allah. Terus ada juga dari Raisa Francisca, katanya takut dijudge, katanya gitu. Menurut Cici gimana nih? Ya, betul sekali sih, saya setuju ya. Bagaimana gadget itu menarik kita ya, begitu menyedot perhatian kita ya, apalagi hal-hal yang lain ya. Saat ini tuh banyak sekali kesenangan-kesenangan yang mungkin lebih menarik daripada relasi kita dengan Tuhan. Nah, tapi balik lagi, kalau kita mau menjadi seorang murid Kristus, ya itulah suatu proses. Bagaimana kita bisa menyangkal kedagingan kita, lebih bisa memfokuskan pada apa yang paling utama dan paling penting di dalam kehidupan ini.
Nah, sebenarnya kalau kita menyadari di dalam kehidupan kita, hidup kita tuh kan sebenarnya cuma sementara doang. Banyak ada orang yang bilang hidup ini cuma sekali, enjoy aja lagi katanya gitu ya. Nah, tetapi saya pernah baca juga satu quotes katanya, iya benar, hidup ini cuma sekali, cuma sebentar, but eternity is for a very very long time. Kalau kita benar-benar nggak memanfaatkan waktu kita yang singkat ini di dunia ini, maka kita mungkin akan kehilangan keselamatan kita di waktu yang begitu panjang nantinya. Jadi efeknya ngeri juga ya, Ci. Iya. Kalau kita Iya. kurang menyadari hal itu, Iya. jadi efeknya jangka panjang sebenarnya. Betul, Ci. ya. Ya, itulah teman-teman, makanya topik hari ini tuh benar-benar menarik banget karena relate ya gitu ya, Ci. Balik lagi relate sama kehidupan kita dewasa ini, sekarang ini sebagai murid Kristus. Kita juga kadang kurang menyadari nih apa perbedaan secara detail sebagai murid Kristus dan orang Kristen pada umumnya. Iya. Gitu ya, Ci. Cici kira-kira ada pesan gak nih buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton podcast hari ini tentang murid yang mencerminkan Kristus atau tentang podcast kita hari ini? Ya. Ya, pesan terakhir saya kepada teman-teman sekalian, mari kita tetap semangat, kita mau berproses terus. Ya, nggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tapi dengan rahmat Tuhan, dengan kasih karunia dari Tuhan, kita akan terus dibentuk, kita akan terus diproses untuk semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Menjadi murid-muridnya yang mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan tuh udah kasih kita rahmat, udah kasih kita kemampuan. Nah, sekarang tinggal kitanya, mau nggak sih dibentuk oleh Tuhan? Mau nggak diproses oleh Tuhan? Jadi kitanya juga harus berusaha juga, berjuang juga. Nah, dengan kedua dari Tuhan dan dari sisi kita juga, maka saya yakin, saya percaya kita semua semakin hari akan semakin baik, semakin bisa menyenangkan Tuhan, semakin bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Hari ini topiknya benar-benar menarik banget, teman-teman. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang masalah tantangan yang kita hadapi sebagai murid Kristus, tentang Tuhan Yesus sendiri, mungkin akan panjang ya, Ci, ya. Nggak cukup nih kita sehari ngobrolnya. Sebenarnya masih asik nih ngobrol sama Ci Ivon, cuman mungkin karena waktunya juga terbatas ya, Ci. Mungkin setelah ini Cici juga ada kegiatan lain. Jadi podcast hari ini bukan terpaksa sih, jadi harus kita akhiri nih. Teman-teman jangan lupa untuk podcast selanjutnya untuk tetap nonton, tetap like, tetap komen, dan subscribe juga channel dari STT Saint Paul Bandung. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin Cici boleh nih memimpin doa untuk kita semua yang ada di sini, yang ada di luar sana. Setelah mengikuti podcast ini, mungkin jadi lebih terbuka lagi nih pikiran dan hatinya untuk menerima Kristus untuk menghadapi tantangan nih di zaman ini. Ya, Silakan, oke. Ci. Mari kita satukan hati, kita mau sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, kasih-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Engkau ingatkan kami kembali bahwa Engkau sangat mengasihi kami, bahwa Engkau telah memberikan kami suatu tugas yang begitu mulia, yaitu untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, menjadi murid dan juga memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami, ya Bapa, berikanlah kami rahmat, hikmat, dan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk dapat melakukan amanat agungmu itu. Terima kasih ya Bapa, biarlah segala sesuatu yang telah kami terima pada hari ini akan terus membekali dan memperlengkapi kehidupan kami di masa-masa mendatang. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, permasalahan kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang maha baik, Engkau selalu ada dan menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke.
Oke, kita udah dari awal nih sampai akhir doa yang ditutup sama Ci Ivon. Kita bakal ketemu lagi di minggu berikutnya, di podcast berikutnya juga, yang pasti topiknya pasti lebih mantap lagi dari hari ini. Oke, terima kasih Ci Ivon. Sama-sama.